Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget berbuat baik, tapi kok kayaknya balasannya nggak sepadan? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah gagasan yang dalam banget. Tentang gimana caranya kita tetap tegar di dunia yang penuh dengan hal-hal aneh dan paradoks ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, pertanyaan barusan itu kayaknya kena banget ya buat banyak dari kita. Kita tulus nih mau bantu, malah dicurigain. Kita kerja keras mati-matian, malah dijauhin teman. Perasaan frustrasi, gregetan, sebel. Nah, rasa itulah yang jadi titik awal kita buat ngebahas topik ini lebih dalam. Oke, sebelum kita cari solusinya, kita harus paham dulu nih, medan perangnya. Jadi, di bagian pertama ini, kita akan coba hadapi sebuah kenyataan yang sering banget kita coba hindari, yaitu dunia ini emang nggak selalu masuk akal, nggak selalu jalan sesuai logika kita. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Kita kan seringnya berharap orang lain tuh bakal bersikap logis, adil, baik, tapi kenyataannya seringkali nggak gitu. Ini bukan berarti kita jadi pesimis ya, sama sekali bukan. Tapi ini langkah pertama yang penting. Kita harus lihat dunia apa adanya, bukan dunia yang ada di kepala kita. Dan disinilah tantangan pertamanya muncul. Bukannya kita disuruh ngubah mereka atau ngelawan, kita malah diajak buat menerima. Kedengarannya pasrah banget kan? Tapi tunggu dulu, ini sebenarnya langkah yang aktif loh, buat melepaskan energi kita dari hal-hal yang emang nggak bisa kita kendalikan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung persoalannya. Yuk kita lihat beberapa paradoks yang paling sering kita temuin. Momen-momen di mana niat baik kita, balasannya malah nggak terduga sama sekali. Siap ya? Paradoks pertama nih, dan ini kayaknya yang paling sering kejadian deh. Anda sukses, Anda berhasil mencapai sesuatu. Terus apa yang terjadi? Bukannya dapat dukungan tulus, malah dapat temen palsu yang senyum-senyum di depan sama musuh beneran yang diam-diam benci di belakang. Ironis banget kan? Terus kita harus gimana dong? Jawabannya cuma satu dan tegas banget. Lanjutin aja. Jangan pernah biarin tepuk tangan atau omongan miring orang lain jadi penentu arah hidup Anda. Intinya cuma satu. Kesuksesan itu buat Anda, bukan buat mereka. Lanjut ke paradoks berikutnya, ini soal kejujuran. Waktu kita milih buat jadi orang yang jujur dan terbuka, kita tuh sebenarnya lagi ambil resiko loh. Karena keterbukaan kita itu bisa banget disalahartikan jadi kelemahan dan justru jadi celah buat orang lain manfaatin kita. Dan sekali lagi, solusinya bukan jadi orang yang tertutup. Bukan, tapi dengan tetap teguh. Karena pada akhirnya, jujur itu bukan buat pamer ke orang lain, tapi komitmen ke diri kita sendiri. Jadi, tetaplah jujur, karena ya itulah diri Anda yang sebenarnya. Nah, paradoks yang satu ini mungkin rasanya paling nyesek ya. Bayangin Anda bangun sesuatu bertahun-tahun, susah payah, keringet, darah, air mata. Dalam sekejap bisa aja dihancurin sama orang lain. Ini tuh pengingat yang pahit banget tentang betapa rapuhnya hasil kerja keras kita di dunia ini. Tapi pesannya tetap sama, teruslah membangun. Ini ngajarin kita kalau nilai yang sebenarnya itu bukan ada di hasil akhirnya. Bukan di bangunan yang kokoh itu. Tapi di semangat kita yang gak pernah nyerah buat terus membangun. Bahkan waktu semuanya udah hancur berantakan. Dan pola kayak gini tuh terus aja berulang dalam banyak bentuk lain. Misalnya nih, Anda tulus baik sama orang, malah dituduh ada maunya atau dianggap lemah. Anda lagi seneng, ada aja yang iri. Bantuan yang kita kasih hari ini, besok juga udah dilupain. Dan yang paling bikin frustrasi, kadang usaha terbaik kita pun rasanya nggak pernah cukup buat beberapa orang. Yah, inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Oke, setelah kita bedah semua masalah dari luar ini, mungkin Anda sekarang mikir, terus solusinya apa dong? Nah, jawabannya itu nggak ada di luar sana. Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Sekarang mari kita coba geser cara pandang kita secara radikal. Pertanyaan ini nih yang jadi titik baliknya. Kalau kita terus-terusan ngandelin penilaian orang lain dan ujung-ujungnya cuma kecewa, terus kita harus cari penilaian yang beneran otentik itu kemana dong? Ini dia bagian pertama dari jawabannya. Simple banget, tapi bisa mengubah segalanya. Ternyata, semua pertarungan, semua kekecewaan, semua rasa sakit yang kita alami itu kita salah ngenalin lawannya. Ini tuh nggak pernah soal Anda lawan mereka. Terus, kalau bukan antara kita dan mereka, lantas tentang siapa? Jawabannya, ini selalu tentang Anda dan Tuhan.
Atau kalau mau lebih luas, tentang Anda dan standar tertinggi yang Anda pegang. Entah Anda menyebutnya Tuhan, semesta, atau suara hati. Medan perangnya itu ada di dalam, bukan di luar. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan kuatkan lagi cara pandang yang baru ini. Kita akan tarik satu kesimpulan praktis yang benar-benar bisa mengubah cara kita melihat semua yang kita lakukan. Ini langkah praktisnya. Stop main buat penonton. Udah, lepasin diri Anda dari penjara omongan orang. Tepuk tangan mereka itu cuma sesaat. Omongan jelek mereka juga nggak penting. Fokus aja sama niat Anda, bukan sama cara mereka nerima perbuatan Anda. Jadi kesimpulannya apa? Nilai dari perbuatan kita itu nggak ditentukan sama hasilnya di dunia ini, tapi sama ketulusan hati kita. Cuma ada satu penonton yang penilaiannya benar-benar penting, dan penonton itu bisa ngelihat langsung ke dalam hati dan niat kita. Dan sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng pertanyaan ini. Waktu nggak ada siapa-siapa yang lihat, nggak ada yang nilai, nggak ada yang tepuk tangan, Anda itu jadi orang yang seperti apa? Karakter sejati Anda itu muncul di saat-saat hening seperti itu. Jawabannya ada di sana, di dalam diri Anda masing-masing.